Pidato memang sangat fenomenal yang disampaikan oleh Bung Karno, to build the world anew. Melalui pidatonya yang tajam, namun seringkali memukau para pemimpin dunia, Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. President Sukarno of Indonesia arrives to address the General Assembly. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family, I speak to you on behalf of my people. Soekarno kemudian merencanakan Jakarta ini sebenarnya sebagai markas besar PBB. Nah, kalau kita lihat desain arsitektur misalnya di Tugu Selamat Datang, Tugu Selamat Datang ini kan menghadap ke Hyatt, karena disitulah sebenarnya dulu direncanakan gedung PBB yang dipindahkan dari Amerika Serikat ke negara yang tidak terlibat dalam salah satu konflik, yaitu di Indonesia. Retooling yang dilakukan melalui PBB tersebut tidak hanya memindahkan markas besar PBB, tetapi juga mengganti piagam PBB dengan Pancasila. That the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Bung Karno menggali sedalam-dalamnya dari seluruh sejarah peradaban Indonesia terhadap ideologi yang berada di luar, bahkan merupakan tahapan lebih lanjut dari kedua ideologi itu, yaitu adalah Pancasila. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Pancasila tidak hanya sebagai falsafah dasar, tapi Pancasila juga sebagai Weltanschauung, sebagai pandangan Indonesia bagi dunia. Maka Indonesia harus menjadi pelopor bagi perdamaian dunia yang bebas dari berbagai belenggu penjajahan. Sikap Indonesia untuk tidak berada di antara dua blok besar yang saling bertikai, di mana yang satu adalah blok timur dengan ideologi komunis, Leninisme, kemudian satunya blok barat, kapitalisme, liberalisme. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa ada pembelokan sejarah terkait Soekarno atau Bung Karno di masa Orde Baru. Bung Karno pada waktu masa Orde Baru praktis sepertinya sejarah itu dibelokkan dan hal-hal yang ada hubungannya dengan beliau itu tidak diceritakan secara benar. Dengan hal seperti itu, Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa pahlawan yang sesungguhnya tidak menginginkan dipuji saja. Kita tahu bunga mawar menyebarkan baunya tanpa menyebut-nyebut namanya, tapi harum semerbak. Hal ini ia sampaikan saat memberi sambutan dalam peresmian patung Bung Karno di kawasan Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 29 September 2021. Megawati mengaku terharu banyak patung Presiden pertama RI, Soekarno yang dibangun saat ini. Presiden kelima itu menceritakan bahwa patung Bung Karno ini bukan yang pertama dibangun. Pada 7 Februari 2020, ia pernah meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Andika Prakasa untuk hadir dalam peresmian patung Bung Karno di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Dan momen keakraban Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sekaligus sahabat saya atas peresmian patung Bung Karno ini. Saya waktu itu sampai terharu sekali karena saya tidak menyangka. Karena saya dulu berpikir, Bung Karno pada masa Orde Baru praktis sepertinya sejarah itu dibelokkan. Dan hal-hal yang ada hubungannya dengan beliau itu tidak diceritakan secara benar. Ujarnya, dilansir dari CNN Indonesia. Setelah itu menurut Mega, ada juga patung Bung Karno di Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas dan di Galeri Bung Karno. Peresmian patung Bung Karno di Lemhanas bertepatan dengan hari ulang tahun Lemhanas ke-56. Lemhanas tidaklah asing. Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, berulang kali menyampaikan kepada saya bagaimana mewujudkan Indonesia yang sepenuhnya berdaulat dan mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik dan kultur Indonesia. Bahkan lanjutnya, bukan hanya patung, di kota Masohi, Maluku juga terdapat nama Jalan Bung Karno. Dengan semua hal ini, Megawati pun menilai bahwa akhirnya nama Bung Karno sekarang telah diingat kembali. Ada jalannya di Masohi, Maluku, diberi nama Jalan Bung Karno pada tanggal 17 September, lalu oleh Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, juga diresmikan patung Bung Karno. Akhirnya nama beliau pun sekarang telah diingat kembali. Karena Bung Karno itu bukan hanya, orang dulu sering katakan, ibu bela bapaknya, karena Bung Karno bapak saya. Saya jawab, masa seorang anak tidak akan bela orang tuanya, tuturnya. Namun, menurut Megawati, kini komentar-komentar seperti itu telah sirna. Orang dulu banyak sering mengatakan, ya tentu saja ibu membela bapaknya karena Bung Karno bapak saya. Dan saya jawab, masa seorang anak tidak akan membela orang tuanya? Memangnya saya harus menjadi anaknya si Badu? Kan tidak. Akhirnya sirna yang namanya komentar seperti itu. Karena betul beliau adalah bapak biologis saya, tetapi beliau adalah juga bapak ideologis saya sebagai warga bangsa. Karena betul, beliau adalah bapak biologi saya, tapi beliau juga adalah bapak ideologi saya sebagai warga bangsa, ungkapnya. Adapun patung Bung Karno yang diresmikan itu merupakan bagian dari pekerjaan penataan kawasan Stasiun Tawang, area Kota Lama Semarang. Satu pekerjaan adalah pasar patung Bung Karno. Dua lainnya adalah pembangunan masjid, stasiun yang bisa menampung 1.000 jemaah, dan pembangunan gate in atau gate out. Patung Bung Karno itu dibuat oleh seniman Inyoman Nuarta setinggi 14 meter. Lokasinya dikelilingi air karena dibangun di atas polder yang terletak di area Stasiun Tawang. Digadang-gadang bahwa patung ini akan menjadi patung Bung Karno yang tertinggi di dunia. Jadi dari kecil saya cerita, kamu lihat, karena ada yang anonim, sama sekali tidak bernama. Mereka bertanya, kenapa mereka ada di sini tapi mana namanya? Saya bilang karena jasad ini tidak diketahui siapa, tapi buktinya telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahwa kemerdekaan kita itu berarti tidak hanya diberikan oleh waktu itu, apakah oleh Belanda ataupun oleh Jepang, tetapi benar-benar kita berperjuangkan sendiri dengan pengorbanan. Itulah buktinya. Mereka yang telah berikan baktinya, di mana tertera di makam Taman Pahlawan.